Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah penganggaran perusahaan, dan kali ini kita akan banyak membahas mengenai penganggaran, terutama mengenai istilah-istilah dan informasi-informasi mendasar yang memang harus dipahami sejak awal sebelum kita masuk ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami perbedaan antara penganggaran dan anggaran. Penganggaran ialah proses penyusunan anggaran, di mana proses ini terjadi beberapa kali proses ya. Dimulai dengan pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian maupun divisi. Kemudian ada proses yang namanya penyusunan secara menyeluruh. Kemudian setelah hal tersebut dilalui, maka ada revisi. Kemudian setelah direvisi dan merasa yakin, perencanaan penganggaran tersebut baru diajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Nah, boleh jadi ketika orang yang bekerja di bagian perencanaan penganggaran ini, ketika dia bertemu dengan pimpinan puncak, maka rencana penganggarannya itu ditolak oleh pimpinan puncak. Dan kemudian biasanya harus direvisi kembali. Nah, hasil dari revisi ini biasanya adalah revisi yang berasal dari masukan pimpinan puncak. Nah, setelah direvisi kembali, diajukan kembali untuk disetujui dan kemudian dilaksanakan untuk program kerja yang memang sudah ditetapkan untuk tahun bersangkutan. Nah, perusahaan besar maupun perusahaan kecil seyogianya dibiasakan untuk bisa membuat anggaran, karena penganggaran itu penting untuk membuat perencanaan dan untuk mengendalikan yang namanya kegiatan. Perencanaan itu biasanya melihat ke depan, ya, ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Sedangkan pengendalian itu melihat ke belakang, yaitu menilai hasil kerja dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, untuk anggaran, ini pengertiannya adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi perbedaannya apa antara penganggaran dan anggaran? Kalau penganggaran itu adalah prosesnya, kalau anggaran itu adalah produknya. Penganggaran itu biasa disebut dengan budgeting, sedangkan kalau anggaran itu disebut dengan budget. Nah, jika dilihat di sini ada hubungan perencanaan dan pengendalian. Hubungannya apa sih? Nah, hubungannya bisa dilihat dari grafik di samping ini ya. Nah, setiap perusahaan, terutama perusahaan yang besar dan terutama sekali perusahaan manufaktur gitu ya, mereka setiap periode tahun tertentu, beberapa tahun tertentu gitu ya, bisa tahunan atau 5 tahunan, 10 tahunan, tergantung dari kebijakan perusahaan internal ya. Mereka harus melakukan yang namanya perencanaan penganggaran, biasanya disebut sebagai perencanaan strategis. Di dalam perencanaan strategis ini, mereka membuat yang namanya tujuan jangka panjang. Nah, di tujuan jangka panjang ini mereka jabarkan lagi lebih rinci melalui tujuan jangka pendek. Nah, di dalam tujuan jangka pendek ini ya, dibuatlah yang namanya rencana kerja jangka pendek, di mana rencana kerja jangka pendek ini memang pada ujungnya mereka harus bisa mencapai yang telah ditetapkan untuk tujuan jangka panjang. Nah, di dalam rencana kerja jangka pendek ini dibuatlah juga yang namanya anggaran induk atau biasa disebut master budget. Nah, setelah proses ini dilakukan, anggaran induk, pembuatan anggaran, rencana anggaran induk dan master budget, dan setelah disetujui oleh pimpinan puncak ya, maka perencanaan penganggaran itu dilaksanakan, yaitu di dalam pelaksanaan kerja yang memang harus dilakukan oleh setiap level manajemen di perusahaan tersebut, semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut ya. Nah, di dalam pelaksanaan kerja itu biasanya ketika terjadi ya, biasanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan penganggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelaksanaan kerja, diperlukan yang namanya pengendalian. Disinilah ya hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Nah, pengendalian ini harus betul-betul memperhatikan pelaksanaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut, memperhatikan transaksi bisnis, kemudian klasifikasinya, kemudian memperhatikan juga laporan hasil kerja, terutama laporan keuangan yang berupa neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, ketika terjadi penyimpangan dengan perencanaan penganggaran, maka yang dijadikan basis untuk menilai apakah
pelaksanaan kerja itu sesuai dengan perencanaan penganggaran atau tidak adalah ini yang barusan tadi disebutkan ya, dari transaksi bisnis dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi yang namanya penyimpangan antara harapan dan kenyataan, artinya penyimpangan antara perencanaan dengan pelaksanaan kerja, maka hal tersebutlah yang disebut dengan varian atau analisis varian ya. Analisis varian jika disederhanakan ini adalah perbandingan antara pelaksanaan kerja dengan perencanaan penganggaran atau perencanaan strategis ya. Nah, varian ini atau penyimpangan ini dijadikan sebagai dasar oleh bagian penganggaran sebagai tindakan koreksi. Maksudnya adalah dijadikan umpan balik atau feedback untuk nanti dijadikan dasar sebagai evaluasi atau dasar untuk memperbaiki perencanaan strategis di periode waktu yang berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa di pelaksanaan kerja di sini ada yang namanya evaluasi kinerja, hasil kerja versus anggaran ya. Jadi hasil kerja atau pelaksanaan kerja versus perencanaan penganggaran. Selanjutnya, nah di dalam penganggaran itu biasanya dibagi menjadi 3 macam anggaran, yaitu anggaran manufaktur, kemudian anggaran perusahaan dagang, dan juga perusahaan jasa. Nah, untuk anggaran induk perusahaan manufaktur ini cukup banyak ya prosesnya. Kenapa? Karena memang perusahaan manufaktur skupnya itu lebih luas. Apa yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun menjadi bahan barang jadi ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang menjadi sentral di sini adalah anggaran laba rugi ya. Dilihat di sini anggaran penjualan di dalam perusahaan manufaktur. Dilihat dulu step awalnya adalah membuat anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan itu biasanya satuannya adalah per unit dan rupiah. Biasanya yang dijadikan dasar anggaran penjualan tentu saja adalah anggaran produksi, karena memang perusahaan manufaktur adalah kegiatan utamanya memproduksi bahan-bahan atau barang ya. Di sini dari anggaran produksi itu satuannya adalah unit. Di sini di anggaran produksi juga diperhatikan yang namanya estimasi persediaan barang jadi awal sampai akhir. Nah, untuk anggaran produksi di sini bisa dilihat bahwa yang dijadikan referensi adalah anggaran bahan ya, anggaran bahan untuk memproduksi gitu ya. Yang pertama untuk penggunaan apa, dan juga anggaran mengenai pembelian. Satuannya unit dan rupiah. Kemudian yang kedua yang dijadikan referensi untuk anggaran produksi adalah anggaran tenaga kerja. Dan ini satuannya biasanya jam dan tarif upah. Dan yang ketiga adalah anggaran overhead pabrik, satuannya juga sama, jam dan tarif overhead ya. Selanjutnya setelah ketiga tahap tadi, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menentukan anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini biasanya sudah ditambahkan dengan margin keuntungan yang ingin didapatkan dari hasil penjualan harga pokok produksi. Selanjutnya diperhatikan juga di sini yang namanya anggaran laba rugi, di mana untuk membuat anggaran laba rugi ini yang dijadikan referensinya adalah anggaran beban bunga, anggaran biaya pemasaran dan administrasi, dan juga manajemen anggaran. Di mana manajemen anggaran ini pembuatannya atau mereferensi dari anggaran neraca dan anggaran kas. Selanjutnya ini ada anggaran induk perusahaan dagang dan juga anggaran induk perusahaan jasa. Kalau diperhatikan ini sama ya. Yang membedakan adalah apa yang dijualnya. Kalau untuk perusahaan dagang tentu saja itu adalah barang, sedangkan untuk perusahaan jasa tentu saja yang dijualnya adalah jasa ya. Kemudian kita lihat di sini ada anggaran induk perusahaan dagang. Anggaran induk perusahaan dagang lebih sederhana ya jika kita bandingkan dengan anggaran induk perusahaan manufaktur.
karena memang kegiatan utamanya hanya membeli dan menjual barang dagangan, dia tidak memproduksi. Manajemen harus mengadakan estimasi persediaan awal dan akhir dari barang dagangan yang ingin dijual belikan agar dapat dibuat anggaran pembelian barang dagangan tersebut. Perusahaan dagang yang besar pada umumnya memiliki 3 divisi besar, yaitu yang pertama adalah divisi operasi, yang kedua divisi pemasaran, dan yang ketiga adalah divisi administrasi. Kemudian divisi operasi itu biasanya bertugas mengadakan pembelian dan penjualan barang dagangan serta menentukan harga pokok barang dagangan yang akan dijual. Sedangkan divisi pemasaran biasanya tugasnya adalah untuk mencari sebanyak-banyaknya pelanggan atau mencari order gitu ya. Kemudian yang terakhir divisi administrasi itu tugasnya adalah menyajikan laporan kinerja perusahaan. Jadi bisa dilihat di sini ya alurnya. Di anggaran induk perusahaan dagang yang dijadikan referensi untuk anggaran penjualan adalah dari anggaran pembelian, kemudian anggaran biaya umum dan administrasi, dan yang ketiga adalah anggaran harga pokok penjualan barang dagangan ya. Selanjutnya di sini ada anggaran biaya pemasaran dan penjualan dan juga anggaran beban bunga dan pajak. Ini nanti dijadikan referensi untuk membuat anggaran laba rugi, di mana setelah proses pembuatan anggaran laba rugi tersebut di sini ada juga anggaran kas dan piutang. Nah, anggaran kas dan piutang ini juga dijadikan referensi untuk membuat yang namanya anggaran neraca. Oke. Selanjutnya di sini ada anggaran induk perusahaan jasa. Ini sama persis sih ya yang dijadikan referensi untuk anggaran penjualannya. Yang membedakan adalah apa yang dijualnya. Oke. Perusahaan jasa sebentar. Nah, kita bahas dulu deh mengenai perusahaan jasa sedikit ya. Perusahaan jasa ini biasanya terdiri dari beberapa jenis dan variasi yang memang standarnya cukup sulit untuk disamakan gitu ya, atau bisa dibilang untuk perusahaan jasa ini untuk menentukan harga jualnya cukup sulit karena memang standarnya cukup rumit ya ketika ingin menentukan harga jual jasa yang bersangkutan. Nah, contoh dari perusahaan jasa itu contohnya adalah jasa transportasi udara, jasa transportasi laut dan darat, kemudian jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, perumahan, perhotelan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, fokus kepada transportasi udara ini biasanya kalau kita melihat sisi harga jualnya, dia memiliki harga jual yang tinggi. Kenapa? Karena memang aset yang digunakan untuk bisnis ini juga memiliki angka yang fantastis ya. Juga resikonya yang lebih besar ya jika kita bandingkan dengan transportasi lainnya seperti transportasi laut dan darat. Oke. Di sini ada kerangka berpikir tentang anggaran. Sebelum ke situ kita bahas dulu model penyusunan anggaran. Para penyusun anggaran atau biasa disebut sebagai tim anggaran, mereka menyusun anggaran berdasarkan 3 referensi ya. Yang pertama adalah teori, yang kedua dari praktek, dan yang ketiga adalah prediksi. Nah, jika dilihat di sini ya, situasi ekonomi, sosial, dan politik ini bisa mempengaruhi penyusunan anggaran. Oke, kita bahas dulu anggaran berdasarkan teori. Anggaran berdasarkan teori maksudnya adalah pembuatan anggaran berdasarkan teori ekonomi yang dimiliki oleh para pembuat anggaran ya. Dimana titik sentralnya adalah
mencari laba ya. Oleh sebab itu, laba harus ditentukan di awal, kemudian disusun strategi dan program kerja untuk mencapai sasaran laba ini ya. Selanjutnya, penyusunan anggaran berdasarkan praktek ialah pembuatan anggaran berdasarkan pengalaman atau pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dilakukan. Ini tentu saja berdasarkan data historis yang telah terjadi di perusahaan. Data historis tersebut diolah secara ilmiah, kemudian dijadikan bahan untuk menyusun anggaran untuk periode waktu berikutnya. Cara ini lazim digunakan karena memang lebih mudah ya, lebih mudah apalagi jika kondisi ekonomi, sosial, dan politik di negara yang bersangkutan itu dalam kondisi yang stabil. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan anggaran berdasarkan prediksi perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik ya. Penyusunan anggaran berdasarkan prediksi ini maksudnya penyusunan anggaran jika kita melihat basisnya berdasarkan ramalan para ahli ekonomi, sosial, dan ahli politik. Jika di masa depan ekonomi, sosial, dan politik stabil, maka tim anggaran dapat menggunakan data historis yang telah ada ya di dalam perusahaan. Tetapi jika masa depan ekonomi, sosial, dan politik tidak stabil atau ada perubahan yang cepat atau tiba-tiba, maka data historis tetap dijadikan dasar pembuatan anggaran dengan beberapa revisi disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, politik yang terjadi saat ini ya. Contohnya sekarang ketika terjadi wabah COVID ini tentu saja sangat merubah gitu ya rencana penganggaran di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun memang data historis yang ada itu digunakan, akan tetapi ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya itu dilakukan beberapa revisi. Para penyusun anggaran harus menyadari ya bahwa kondisi perusahaan ditentukan oleh kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Apalagi jika misalnya perusahaannya ini lingkupnya merupakan perusahaan internasional ya, maka kondisi politik global dan nasional harus diperhatikan. Nah, jika dilihat di diagram ini bisa kita lihat alurnya ya, bahwa laba itu harus ditentukan di awal, di mana laba ini ditentukan dari total pendapatan dikurangi total biaya ya. Selain itu, untuk menentukan laba kita juga harus menentukan kondisi perusahaan ya. Kita melakukan analisis gitu ya, analisis SWOT biasanya yang dipakai. Kemudian juga jangan lupa kita melihat kondisi ekonomi, sosial, dan bisnis ya. Biasanya sampai sini. Nah, untuk yang atas ini kondisi politik global dan nasional ini hanya diperhatikan ketika perusahaannya adalah perusahaan yang level internasional atau multinasional. Selanjutnya, kegiatan operasi tahunan ya. Kegiatan dalam rencana-rencana operasi tahunan dapat dibuat dan dikembangkan untuk beberapa kurun waktu, tetapi pada umumnya dibuat dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam merencana operasi 5 tahunan ini, pada tahun pertama perencanaan penganggarannya harus sangat rinci sekali ya. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya dapat disajikan secara garis besar karena memang dianggap untuk tahun berikutnya semua level manajemen sudah memahami penganggaran perencanaan yang sudah dibuat. Rencana operasi ini harus disertai dengan petunjuk pelaksanaannya sehingga memudahkan pelaksanaan kerja. Dibuat berdasarkan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tentunya. Dalam rencana operasi ini juga harus dijelaskan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pekerjaannya masing-masing ya. Nah, di sini dilihat ya kegiatan operasi tahunan. Yang pertama, manajer divisi harus menganalisis lingkungan umum dan lingkungan industri. Kemudian yang kedua, divisi pemasaran harus menyiapkan ramalan penjualan untuk tiap-tiap produk. Kalau misalnya produknya itu berbeda-beda. Kemudian divisi pabrik menyiapkan estimasi biaya untuk fasilitas baru pabrik dan program-program modernisasi pabrik jika memang hal itu diperlukan dan memang bisa membantu efisiensi produksi perusahaan. Kemudian para analis keuangan mengevaluasi usulan pengeluaran modal, rencana-rencana biaya operasi tiap divisi dan menyajikan usulan sumber dan penggunaan dana.
Yang kelima, untuk rencana 5 tahunan itu harus dibuat oleh divisi perencanaan. Kemudian harus dikoreksi oleh manajer divisi karena manajer divisi dianggap lebih memahami kondisi real di divisinya. Kemudian rencana ini belum merupakan rencana final ya. Yang keenam, rencana 5 tahunan ini kemudian diserahkan kepada ketua komisi perencanaan dan seterusnya diajukan kepada pimpinan puncak atau dewan direktur untuk dimintakan persetujuan. Nah, selanjutnya mengenai tujuan penganggaran. Kenapa penganggaran ini penting? Pertama, karena penganggaran itu bertujuan untuk memaksa manajer membuat rencana kerja ya. Artinya manajer harus selalu berpikir proaktif tentang perubahan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Sehingga pelaksanaan pekerjaan atau sustainable kebertahanan perusahaan di lingkungan persaingannya gitu ya, mereka masih bisa terus bertahan. Yang kedua adalah untuk tolak ukur mengevaluasi kinerja. Artinya bahwa kinerja manajemen harus dibandingkan dengan anggaran. Apakah kinerjanya masih berada di batas toleransi atau tidak? Kalau tidak, ini yang menjadi masalah sehingga memang perlu dilakukan yang namanya evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer. Artinya bahwa secara formal anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi kepada semua level manajemen ya, kepada setiap manajer di setiap level manajemen, sehingga mau tidak mau memang komunikasi ini akan terjadi. Bukan hanya komunikasi tetapi juga koordinasi. Selanjutnya, penganggaran tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Artinya bahwa anggaran itu bisa memberikan arahan yang lebih fokus kepada manajer untuk mengambil opsi keputusan yang paling baik untuk perusahaan. Selanjutnya, tadi tujuan, sekarang kegunaan ya. Kegunaan anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kinerja, dan untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawannya. Nah, di dalam perencanaan, perusahaan menyusun anggaran induk atau master budget berdasarkan prediksi masa datang, prediksi yang terbaik mengenai tingkat aktivitas. Pada umumnya, tingkat aktivitas yang dianggarkan tidak sama dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Maka timbullah penyimpangan-penyimpangan atau yang biasa kita sebut sebagai varian ya. Untuk memahami penyimpangan-penyimpangan, tentu saja harus disusun sebuah anggaran yang fleksibel atau yang tidak kaku ya. Nah, hubungan anggaran dengan manajemen. Salah satu tugas manajer adalah membuat anggaran untuk bagian yang dipimpinnya. Kemudian dengan membuat anggaran, seorang manajer diharuskan dapat membuat perencanaan. Kemudian dapat melakukan koordinasi dengan bagian lainnya, dan juga dia harus mampu melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerja di divisinya ya. Dengan demikian, anggaran berhubungan erat dengan yang namanya proses manajemen. Dilihat di sini dari gambar gitu ya. Hubungan anggaran dengan manajemen, kenapa? Karena memang ketika kita membuat penganggaran atau ketika kita melaksanakan proses anggaran, di sini terjadi beberapa proses manajemen. Yang pertama ada yang namanya planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Nah, proses manajemen ini merupakan saling hubung ya antar unsur-unsur yang tadi disebutkan. Planning maksudnya di dalam anggaran itu dilakukan penyusunan rencana sebagai dasar pedoman kerja, planning. Kemudian organizing itu menyusun struktur organisasi yang merupakan pemberian wewenang dan permintaan tanggung jawab ya. Kemudian staffing itu adalah membina, membimbing, dan mengarahkan sumber daya manusia. Yang keempat ya, leading itu untuk menciptakan kerjasama dan koordinasi antara bagian, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian yang terakhir adalah controlling, yaitu pengawasan atas pelaksanaan kerja berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan. Nah, untuk perencanaan ini biasanya dibuat untuk jangka pendek dan jangka panjang, dan untuk pengendalian ini biasanya menggunakan teori PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Oke, selanjutnya jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan ruang lingkup, dan yang ketiga adalah berdasarkan fleksibilitas. Dalam menyusun anggaran, suatu perusahaan dapat berbasis pada waktu, ruang lingkup, dan juga fleksibilitas. Berdasarkan waktu, anggaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anggaran jangka pendek. Yang kedua adalah anggaran jangka panjang. Maksudnya untuk anggaran yang jangka pendek itu periode waktunya paling lama 1 tahun, sedangkan untuk anggaran jangka panjang waktunya itu lebih dari 1 tahun, umumnya 5-10 tahun. Yang kedua berdasarkan ruang lingkup. Anggaran dapat dibedakan menjadi yang pertama anggaran parsial, yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran produksi saja, anggaran pemasaran saja. Yang kedua adalah anggaran komprehensif atau lazim disebut anggaran induk atau master budget, yaitu anggaran menyeluruh, terutama ini biasanya ada di perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur ini biasanya meliputi anggaran penjualan, anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, kemudian anggaran harga pokok produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Sedangkan yang terakhir berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran statik dan anggaran fleksibel. Anggaran statik artinya anggaran untuk satu titik kegiatan saja, sedangkan untuk anggaran fleksibel itu anggaran untuk beberapa titik kegiatan. Maksudnya seperti ini. Untuk anggaran statis, misalnya anggaran untuk volume penjualan 2000 unit saja. Contoh untuk anggaran fleksibel, karena ini beberapa titik, contohnya adalah misalnya anggaran untuk volume penjualan 2000, penjualan 3000 unit, 4000 unit, 6000 unit, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung ke sini saja ya, ke persamaan penganggaran. Kalau yang 2 slide sebelumnya itu bisa dipahami menurut Ibu ya, mudah dipahami. Nah, dari pemaparan sebelumnya sebetulnya bisa disimpulkan ya bahwa yang dimaksud dengan penganggaran itu memiliki persamaan ya, persamaan matematikanya gitu ya kalau kita bilang. Nah, anggaran perusahaan ini merupakan kombinasi dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan atau analisis SWOT ya. Ini persamaan. Jadi anggaran perusahaan itu adalah kombinasi atau penjumlahan antara pengalaman, pengetahuan, dan analisis SWOT ya. Oke. Dengan demikian di sini kita bisa dapatkan ya keunggulan anggaran dan kelemahan anggaran. Jadi memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan anggaran yang pertama adalah sebagai bahan baku ya, sebagai bahan baku untuk membuat program kerja selanjutnya. Ini Ibu ada sedikit salah ketik ya. Kemudian sebagai alat atau pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan keuangan, karena memang titik dari anggaran itu biasanya pusatnya adalah kegiatan operasional dan keuangan.
Kemudian, sebagai sarana koordinasi antar level manajemen, kenapa? Karena memang untuk membuat anggaran ini, kita memerlukan data-data historis dari setiap level manajer di setiap level manajemen. Oleh karena itu, pasti akan mau tidak mau ya, akan terjadi yang namanya koordinasi. Yang kelima, itu sebagai sumber rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif semua kepala seksi di semua level manajemen. Kenapa disebut partisipasi aktif? Karena manajer di setiap divisi itu dituntut untuk memberikan informasi-informasi data historis yang tepat kepada bagian penganggaran. Selanjutnya sebagai dasar untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab semua level manajer. Nah, yang kedua adalah kelemahan anggaran. Kelemahan anggaran yang pertama ini sifatnya prediktif ya, oleh karena itu ini tidak pasti. Oleh karena itu pada pelaksanaannya pasti akan ditemukan beberapa penyimpangan ya, ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, kelemahannya, perubahan kondisi eksternal seperti politik, sosial, ekonomi, ini biasanya tidak terjangkau dalam pemikiran pembuat anggaran. Kemudian, sering terjadi konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya ya, terutama kalau misalnya di sini, ada hubungan kekeluargaan. 4, untuk pembuat anggaran, biasanya gitu ya, kelemahannya pembuat anggaran berpikir subjektif sehingga mementingkan bagiannya saja. Dan yang terakhir adalah anggaran pada umumnya, sangat idealistik sehingga karena idealistik itu sulit dicapai. Nah, hal tersebut ini biasanya mengakibatkan, frustasi atau depresi dari, karyawan yang terlibat di program kerja tersebut. Nah, cukup sekian, pembahasan mengenai materi hari ini, nanti dilanjutkan ke sesi latihan ya. Latihannya berupa, beberapa pertanyaan untuk memperkaya atau untuk lebih menguatkan, pengetahuan kalian di materi ini. Nanti seperti biasa tugasnya silakan di-upload di Google Classroom. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.